2021 Hyundai Creta masuk dan direspons dengan ada yang suka, ada yang nggak suka banget juga dengan bagian belakangnya. Tapi sekarang Hyundai Creta udah ada yang facelift dan cukup major, terutama di bagian belakang dan depan. Dan kayaknya dia bakal lebih mudah diterima masyarakat atas desainnya, serta variannya bener-bener mau nusuk HRV nih kayaknya. Kita lihat Hyundai Creta facelift. Oke, sebelum kita masuk ke desainnya si Creta, jadi sebenarnya mobil yang dipamerin tuh ada dua nih sekarang. Walaupun sebenarnya secara spesifikasi kita belum dikasih yang benar-benar lengkap. Ada varian apa aja. Tapi seenggaknya gue bisa lihat ada dua varian, Prime sama N-Line, teman-teman. Jadi ini adalah varian yang Prime, alias mungkin positioningnya adalah yang paling atas di tipe biasa. Sementara yang N-Line itu akan lebih seru lagi, lebih sporty lagi karena mesinnya pun berbeda. Sementara yang ini memang lebih ke aksesori dan secara raut yang berubah gitu. Sekarang kita lihat dulu overall desainnya dari si Creta. Dia shape-nya itu kalau kemarin tuh kan bener-bener total lebih banyak bulat-bulat, di belakang juga ada nuansa Darth Vader-nya di belakang, makanya mungkin ada orang yang suka dan ada orang yang nggak suka banget gitu kan dengan belakangnya, dan jadi concern juga ketika mau beli gitu walaupun mobilnya udah enak. Nah sekarang itu semua dibikin serba apa ya, serba lebih kayak match aja gitu. Di depan shape-nya lebih kotak-kotak, di samping sebenarnya nggak terlalu berbeda, tapi di belakang juga dibuat gaya-gaya Hyundai zaman sekarang yang mana juga lebih kotak-kotak dan presisi gitu teman-teman. Lebih mudah lah diterima mata. Contoh di depan ini nih kita lihat di sini masih berperan sebagai LED DRL, ada lampu sen sekuensial juga di sini dan lampu utamanya masih tetap di bawah. Tapi kalau yang kemarin itu kan shape-nya tuh agak ngebuka di sebelah sini, menajem terus nyambung sama grillnya yang kotak-kotak itu tuh banyak susunan kayak diamond cut gitu. Nah sementara di sini dia kayak lebih kontras aja antara DRL di sebelah sini dan si grillnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini lebih banyak kotak-kotak presisi. Selain itu juga kap mesinnya karena emang grill dan mukanya memang total berubah serta bumpernya, shape-nya juga berbeda, di mana si lining kap mesin ini dia lebih tegas lagi nih, lebih manjang lurus. Sementara kalau yang dulu kan agak ngebuka gitu, yang ini agak lurus gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat ke lining fendernya, itu sebenarnya mirip-mirip aja sama yang kemarin. Sampai ke pilarnya, sampai ke belakang pun begitu juga. Walaupun peleknya ini adalah model yang baru, modelnya masih tetap ngipas, dan ini pakai velg 17 inch yang mana itu sama sih kalau di tipe Prime yang kemarin juga. Sekarang giliran belakangnya yang ini jadi gong juga, di mana banyak respons yang suka nggak suka gitu ya waktu dulu. Sekarang dalam perspektif gue ya, sangat subjektif memang, tapi di mata gue ini sangat mudah banget diterima, manis, futuristiknya dapet, elegannya juga dapet gitu. Dia pakai rear lamp yang nyambung ke tengah sampai ke sana, rapi banget, kayak rumah-rumah minimalis lah, mudah diterima. Dan kayaknya sisi SUV-nya karena desainnya seperti ini akhirnya lebih kerasa kental lagi gitu ketimbang yang kemarin. Gimana? Sebelum kita lanjut, komentar dulu. Di sini, desain Creta yang sekarang ini, sip apa skip nih? Oke, sekarang giliran di interiornya. Ini cukup major juga teman-teman perubahannya. Di luar kan tadi udah lihat, di dalam juga cukup major. Jadi layout dashboardnya ini semua berubah dan baru gitu teman-teman sampai ke tengah sini. Memang setirnya nggak berubah, dia masih pakai model yang sebelumnya, tapi di sini nih yang paling ketara adalah dari si layar kokpit sama layar head unitnya yang dibikin seakan-akan itu menyambung. Jadi kayak mobil-mobil Hyundai zaman sekarang gitu. Semuanya kelihatan rapi, seamless, dan masing-masing ini layarnya ukurannya 10,25 inch yang punya resolusi bagus. Dan ketika gue cobain tadi head unitnya, itu lebih kayak intuitif lagi gitu. Terus responnya tuh kayak lebih responsif. Pas dipencet-pencet tuh lebih apa ya, lebih cekatan gitulah ketika dipencet-pencet, digeser-geser tuh lebih enak. Gua nggak tahu sih ini sebenarnya baru apa enggak, balik lagi karena spesifikasinya bener-bener baru, kisi-kisi doang. Tapi yang gua rasakan ini kerasa kayak responsif banget gitu. Serta masih lengkap juga ya dengan kayak ada
navigasi yang internal, terus udah gitu ada valid mode, quiet mode. Ada juga phone projection yang Android Auto, Apple CarPlay, tapi kelihatannya dua-duanya masih harus pakai kabel, belum wireless. Terus kontrolnya ke bawah, ini juga jadi banyak tombol di sebelah sini dan disusun kotak-kotak rapi. Untuk audio di sini tuh bisa ngontrol juga, dan banyak tombol fisik untuk AC segala macem. Masih ada ventilated seat juga di depan sini, dua kiri kanan. Udah gitu ada wireless charger, dan sisanya kurang lebih sebenarnya serupa sih, dari mulai konsol masih ada parking brake gini-gini nih, traction control. Kurang lebih semuanya masih serupa. Dan nggak lupa tentu di tipe Prime ini juga pakai audio Bose yang surround suaranya. Selain layout dashboard, udah gitu beberapa aksesori sebenarnya nggak terlalu banyak yang berubah, paling juga kayak ada ambient light yang berbeda gitu, kayak ada iluminasi baru. Sementara sisanya tuh sebenarnya kurang lebih serupa teman-teman, masih ada panoramic sunroof, BlueLink, SOS kayak gitu-gitu tuh masih ada di sini teman-teman. Karena kereta tuh dasar fiturnya udah cukup lengkap ya. Jadi sebenarnya nggak perlu ditambahin macam-macam juga, ya udah cukup nggak sih gitu, kayak ADAS-nya aja udah cukup banyak. Bahkan itu tuh kebanyakan assist gitu yang bener-bener ada intervensi, bukan hanya warning. Jadi ya udah oke lah ya. Karena judulnya facelift, di sektor mesin sih sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan. Ini bahkan nggak ada perubahan karena dia masih pakai mesin smart trim yang 1500 cc. Power serta output torsinya juga sama, jadi mestinya kita berekspektasi sama tenaga yang kemarin aja gitu untuk mobil yang facelift ini. Tapi yang menarik adalah ada versi N-Line yang mana dia pakai 1500 cc turbo, dan kelihatannya formatnya tuh mirip sama saudaranya dari Korea juga, inisial KIA. Dia kayaknya pakai mesin kayak gitu, dan tentu powernya juga lebih besar daripada yang ini. Yang mana si kereta N-Line itu berarti saingan banget sama si HR-V Turbo. Dengan adanya varian mesin biasa dan turbo gini, apalagi fiturnya pun makin lengkap, buat ngimbangin HR-V pastinya kereta makin kompetitif ya. Nah, buat harga dari kereta facelift ini sendiri, bisa teman-teman langsung cek di kolom deskripsi ya. Tapi menurut kalian, sejauh ini doi sip apa skip nih?